sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Yudhita Wahyani. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Gizi Universitas Muhammad Setiabudi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Muhammad Setiabudi ini. Saya mengajar asuhan gizi 1. Asuhan gizi 1 merupakan salah satu mata kuliah di program studi S1 Gizi yang diajarkan di semester 4, di semester 6, dan berisi 3 SKS, 2 teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah asuhan gizi 1 merupakan mata kuliah yang mengajarkan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen gizi klinik di institusi pelayanan kesehatan, mampu menerapkan tata laksana gizi klinik untuk berbagai kasus penyakit melalui proses asuhan gizi terstandar dengan memperhatikan aspek agama dan budaya yang berlaku di masyarakat, serta menerapkan aspek-aspek yang berhubungan sesuai peran, fungsi, dan kompetensi dari seorang ahli gizi. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup mengenai asuhan gizi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan screening gizi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi dalam pengkajian dan pengurusan asuhan gizi. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai SCP dan tahapannya, mulai dari assessment, diagnosa, intervensi, dan monitoring evaluasi, serta melakukan proses asuhan gizi tersebut kepada pasien. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan standar makanan rumah sakit dan mampu melakukan penyusunan menu untuk pasien. Materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan gizi 1 mencakup pengantar asuhan gizi, screening gizi, assessment, diagnosa, intervensi, monitoring dan evaluasi gizi, konsep komunikasi dan pengkajian rumusan asuhan gizi, standar makanan rumah sakit, penyusunan menu gizi, asuhan gizi pada gizi buruk, serta asuhan gizi pada autis. Pada awal perkuliahan, saat tatap muka pertama di awal semester, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa untuk disepakati bersama, mulai dari kesepakatan untuk keterlambatan sampai batas waktu untuk pengumpulan tugas tersebut. Lalu sistem pembelajaran di masa pandemi ini dilakukan dengan hybrid, yaitu secara online dan offline. Secara offline itu pembelajaran saya lakukan tetap di dalam kelas dengan protokol kesehatan yang ditentukan. Lalu juga ada pembelajaran secara online, yaitu dengan Zoom atau Google Classroom untuk pemberian tugas dan instruksi saat tugas maupun praktikumnya. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan cara 3, yaitu ceramah, studi kasus, dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Gimana kabarnya? Untuk pertemuan kesempatan kali ini kita akan lanjut ke pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah asuhan gizi 1. Kita akan membahas tentang asesmen gizi sambil mereview pertemuan kita yang kemarin yang kedua. Itu tentang apa itu? Screening. Tentang screening. Jadi yang pertama kita sudah ada kontrak perkuliahan, overview tentang apa itu asuhan gizi. Lalu di pertemuan kedua kita ada screening. Di pertemuan selanjutnya kita mulai bahas masuk ke NCP itu apa sih, assessment itu apa sih, assessment gizi ya. Di sini kita bentuknya banyak, nanti ada assessment mungkin non medis yang lainnya, tapi di sini kita bahas assessment gizi, diagnosa dan diagnosa gizi seperti itu. Oke. Ini assessment kita nge-review screening dulu. Screening kemarin ada yang masih ingat screening itu dilakukannya itu pas kapan? Pasien baru masuk datang ke layanan kesehatan, boleh rumah sakit, boleh puskesmas gitu ya. Jadi dalam kurun waktu 24 jam sebelum melakukan NCP ini bisa tenaga medis yang lain, bisa dokter, bisa perawat atau yang lainnya ahli gizi dietitian itu bisa melakukan screening dulu yang tujuannya untuk menapiskan, untuk mengidentifikasi mana yang mengalami malnutrisi dan mana yang tidak mengalami malnutrisi. Oke, ini kita lanjut assessment ya. Oke, saya bacakan dulu mungkin di sini kemampuan mahasiswa yang diharapkan dalam pembelajaran ini dengan tema assessment. Mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan tentang apa itu NCT,
notation check process. Lalu yang kedua, mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tahapan assessment. Yang ketiga, mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan komponen-komponen dari assessment gizi. Yang keempat, mahasiswa mengerti dan dapat mempraktekkan langkah assessment gizi pada pasien, karena mata kuliah kita kan asupan gizi 2 SKS untuk teori sama SKS-nya untuk praktek. Jadi nanti kita ada praktek latihan juga, gimana kalian seperti kemarin screening kan ada praktek juga, kalian dapat screening untuk assessment nanti juga ada prakteknya. Kalian di satu kasus nanti dipraktekkan di mana melakukan assessment pada untuk kasus tersebut gitu ya. Oke, lanjut ya pada sini. Pertemuan ini kita bahas hal pertama banyak, jadi biar agar kalian itu lebih paham satu-satu. Yang pertama itu mata kuliah ini ya, asuhan gizi 1 itu kalian saya wajibkan untuk punya buku PAGT atau NCP, karena buku itu yang jadi acuannya kalian buat mencari diagnosanya nanti, intervensinya nanti. Jadi nggak punya, wajib punya ya. Bisa pinjam buku sama kakak kita juga bisa sih, nggak masalah. Tapi ketika perkuliahan ini harus bawa. Nanti kedepannya juga kalau sudah masuk intervensi, kalian harus bawa aja. Selain HP kayak gini, alat pemantau harus bawa, buku saku isi juga harus bawa. Jadi nanti kan menjadi kasus langsung prakteknya seperti apa gitu. Oke, terus nutrition check process atau SCP, definisinya adalah metode pemecahan problem secara sistematik yang digunakan oleh ahli gizi untuk berpikir kritis, membuat keputusan mengenai gizi yang berhubungan dengan nutrisi dan menyediakan asupan gizi yang berkualitas tinggi, efektif dan aman. Definisinya assessment ini NCP ini tuh dilakukan oleh ahli gizi. Kenapa dibeda-bedakan? Karena ada banyak nanti medis, ada dari dokter seperti apa diagnosa, perawat juga ada, ini gizi juga ada gitu. Makanya perlu dibikin suatu perumusan sendiri penyelesaian masalah gizi oleh seorang dietitian. Tujuannya memenuhi kebutuhan zat gizi pasien secara optimal, baik berupa pemberian makanan ataupun berupa konseling, edukasi kepada pasiennya. Eksekutornya bisa dilakukan oleh dokter spesialis gizi klinik, nutritionist atau ahli gizi atau dietitian juga. Ini tahapan SCP, ada 4 tahapannya. Ada nutrition assessment. Setelah itu, setelah dilakukan assessment, maka pasien dilakukan diagnosa gizi. Setelah itu dilakukan intervensi dan terakhir dilakukan monitoring evaluasi. Ini nutrition assessment itu menggali data atau menganalisa interpretasi datanya, lalu mendokumentasikannya. Di diagnosa itu seperti perumusan masalah dan penamaan masalahnya itu apa yang akan diselesaikan dengan intervensi. Jadi intervensi itu tahapan tindak lanjutnya, perlakuannya si pasien itu datang misalkan keluhannya sakit perut, terus ada ulkus misalkan atau gangren, terus dia gula darahnya tinggi, jadi tahu mau diapain ini namanya intervensi. Lalu monitoring evaluasi itu dipantau, pemantauan dari penyelesaian ini dipantau. Nanti kalau misalkan ternyata dalam waktu 3 hari belum ada perubahan, berarti itu di assessment ulang. Kenapa sih belum berubah, sebabnya kenapa gitu. Oke, lanjut ya tahapan SCP ini. Pertemuan ini kita bahas tahapan pertama dulu karena banyak, jadi biar agar kalian itu lebih paham satu-satu. Yang pertama itu ada assessment. Assessment ini kayak misal dia tuh kayak pertamanya awalnya gimana kalian akan menyampaikan suatu pasien datang ke UGD. Kan kalau pasien datang ditanya keluhannya apa saja ya, kalau tidak dilakukan dengan mendalam ya paling hanya menyebutkan bagaimana sakit ini sakit, tapi seorang tenaga medis itu harus bisa menguraikannya lagi, sakitnya di bagian apa, sudah berapa lama, misalkan ditimbang berat badannya 50 sekian, perlu tahu riwayatnya dulu, berat badan seperti ini apakah biasanya atau sudah terjadi penurunan, apa sudah terjadi kenaikan. Jadi berpikir logikanya dipakai, berpikir kritis, sama keterampilan kalian dalam menggali suatu masalahnya. Itu assessment di situ awalnya seperti itu. Jadi semakin banyak nih data yang kalian kumpulkan, semakin lengkap, semakin mendalam, akan lebih mudah untuk melakukan diagnosanya nanti. Jadi masalahnya ini akan lebih gampang diagnosanya. Oh ini ada masalah dia sakit perut, ada masalah, semakin banyak diketahui kan semakin banyak ya, lebih memudahkan lah untuk membuat diagnosa. Lanjut. Assessment gizi sendiri itu ada 5 aspek yang dikumpulkan dalam suatu assessment. Aspeknya apa saja? Ada aspek yang pertama itu antropometri, yang kedua ada data biokimia, yang ketiga ada dietehistologi, riwayat asupan makan, yang keempat ada data fisik dan klinis, yang kelima ada riwayat personal atau lingkungan, kebiasaannya seperti apa, konsumsi obat-obatan tidak. Nanti kita bahas satu-satu sih untuk asesmennya. Yang penting kalian tahu aspek dari asesmen itu ada 5 aspek ini ya.
Yang pertama aspeknya itu data antropometrik. Di sini pemeriksaannya sederhana, murah, dan non invasif. Jadi dia salah satu yang spesifik untuk mendeskripsikan status gizi seseorang pasien. Salah satu parameter yang spesifik ini ya untuk sensitif untuk menentukan status gizi. Bisa melalui berat badan, tinggi lutut, lila, kepala, panjang badan, berat badan, dan lain-lain. Bisa pakai timbal lemak bawah kulit juga buat tahu fatnya berapa. Bisa juga pakai ini tadi yang sudah dikatakan. Mengukur lingkar perut juga untuk faktor risiko sindrom metabolik. Parameter mengetahui adanya depresi otot dan jaringan. Ini yang keempat ini bisa mengukurnya pakai tebal lemak bawah kulit, pakai skala. Lalu dari data antropometri ini mengukur ini tuh seperti tadi dari awal, jadi asesmen itu dibutuhkan logika sama berpikir kritis. Jadi data semua ini dikumpulkan buat apa sih antropometri itu? Untuk mengetahui apakah dia malnutrisi, apakah dia obes, apakah dia overweight, apakah dia gizi buruk. Itu untuk menentukan. Kenapa menggunakannya banyak sekali? Beda-beda kan, mungkin kalian sudah dapat PSG kan semester 3 untuk kapan menggunakan IMT, pada siapa, pada pasien dewasa. Kalau pasiennya ibu hamil pakai apa? Tahu status gizinya? Pakai apa? Pakai lila. Kenapa? Karena ibu hamil kan berat badannya sudah tidak spesifik lagi kalau digunakan untuk mencari IMT. IMT kan rumusnya berat badan dibagi tinggi badan, kan ada hafal pasien dan gizi. Itu buat tahu status gizinya. Tapi kalau pada ibu hamil berat badan otomatis ada penambahan dari janin. Jadi kalau pada ibu hamil status gizinya lebih spesifiknya pakai lila. Diukur nih kalau ada KEK atau tidak. Kalau pada anak-anak pakai IMT juga kalau nggak? Pakainya apa? Z-score BB betul. Ya itu udah betul di sini aslinya askis PSG-nya semua ya ini. Nilainya mungkin. Oke, ini BB, TB, lila. Jadi udah tahu ya intinya antropometri ini untuk mengetahui status gizi Anda itu. Jadi bisa mendeskripsikan si pasien ini itu status gizinya apa. Itu antropometri. Ini beberapa klasifikasi IMT status gizi. Ini ada dua sumber sih berdasarkan WHO sama Asia Pasifik. Indonesia maksudnya yang ini Asia Pasifik. Karena kalau WHO kan lebih tinggi kan orang-orangnya kata orang barat atau mana. Kalau Indonesia maksudnya ini kategorinya kategorinya untuk yang IMT sama juga pada pasien di negara Indonesia. Yang kedua, oke tadi tahu ya asesmen kesimpulannya tadi. Yang kedua adalah aspek yang dinilai pada asesmen adalah data biokimia. Biokimia itu nilai laboratorium. Biasanya nanti kalau pada suatu kasus, mungkin kalau ini praktek, mungkin nanti praktek ya, atau ketika PKN kalian tuh akan menemui pasiennya langsung sendiri. Jadi kalian juga yang akan mengumpulkan asesmennya. Tapi kalau kita di kelas, teori di kelas itu nanti pakainya kasus. Saya akan menyediakan kasusnya bisa keluhan C, datang ke rumah sakit, keluhannya apa, terus nanti pengukuran yang diketahui apa saja, glukosanya berapa, tensinya berapa, itu nanti dalam bentuk kasus dituliskan. Tapi nanti kalian harus bisa tahu mendeskripsikan si data biokimia ini apakah nilainya rendah, apakah nilainya normal, ataukah nilainya tinggi, itu harus kalian uraikan. Jadi tadi saya ulang lagi, untuk assessment itu bukan hanya menjabarkan saja, gula darahnya 500 gitu, atau gula darahnya 400, tapi harus tahu 400 itu kategorinya apa kalau gula darah tinggi. Nah itu jadi kalian harus sampai pada kesimpulan kalau mendeskripsikan. Terus tekanan darah, bukan biokim, gula darah, terus apalagi ada trigliserida, itu nilai normalnya ini contoh aja ya, berapa? Sebenarnya banyak banget sih nilai laboratorium itu. Ini trigliserida normalnya kurang dari 150. Kalau pasiennya diketahui trigliseridanya 230 misalkan, ya otomatis kesimpulannya tinggi, TG-nya tinggi. Jadi mendeskripsikan data biokim itu nggak hanya menguraikan saja, tapi juga sampai pada kesimpulan. Itu ya, sepakat ya, jelas ya itu. Oke, ini contoh data biokimia terkait status nutrien, status gizi dalam tubuh. Ini kayak misalkan status gizi protein, tesnya buat tahu kadar proteinnya itu bisa pakai serum protein, bisa pakai albumin, prealbumin gitu. Ini kalau lemak bisa pakai total kolesterol, bisa pakai TB, terus karbohidrat pakainya glukosa. Ini beberapa contoh aja, sebenarnya banyak sekali. Di buku saku juga ada kan, nanti kalian bisa ketika mengerjakan kasus bisa mengacu ke buku saku tersebut lah. Tadi sudah saja antropometri, sudah biokimia, selanjutnya adalah fisik atau klinis.
Penilaian fisik atau klinis merupakan penilaian yang non spesifik karena menggambarkannya nggak lengkap sih, hanya bisa 25% menggambarkan status malnutrisi pada seseorang. Ini contohnya tanda-tanda pada klinik, adanya ghosting atau kareksia, adanya pucat. Pucat biasanya dikaitkan dengan anemia. Kalau anemia berarti hubungannya sama apa? Fe-nya rendah, Fe bisa, bisa. Lalu spesifik efek of vitamin defisiensi, ada efek dari kekurangan vitamin tertentu, misalkan kalau vitamin A kurang berarti ada bercak pada mata seperti itu. Itu tanda fisik klinis. Adanya odem. Odem berarti kalau odem keseluruhan, kalau pada kulit pemekakannya asites, jadi adanya asites, adanya odem. Lalu ada tekanan darah, juga di luar dan muka, itu semua data fisik dan klinis. Bedanya sama biokim apa? Kalau fisik klinis ya bisa diamati dengan mata. Kalau yang biokim dengan pemeriksaan kalau jadi bisa dalam sistemnya. Mungkin oke nih, Mas Dali, tapi ada yang menanyakan dulu nggak sampai fisik klinis? Nggak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan saat ini jelas ya. Nanti kita lanjut ke penilaian konsumsi makan. Ini aspek yang keempat dari asesmen gizi. Yang harus dilakukan adalah melakukan penilaian konsumsi makan. Suatu metode penilaian status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis yang dikonsumsi. Penilaian ini kayaknya kalian juga sudah dapat nih kalau yang seperti ini di PSG. Metode menilai konsumsi makan itu bisa pakai food frequency, bisa pakai food record, bisa pakai food recall 24 jam, bisa pakai all stock, macam-macam. Ini tujuannya untuk mengetahui seberapa besar, seberapa banyak asupan gizi yang dimakan oleh pasien tersebut gitu. Jadi kita tahu nih riwayat makannya, dia datang ke rumah sakit, kondisinya misalkan malnutrisi, kita lihat makannya seperti apa sih. Ditanya pakai, misalkan pakai 24 jam, pantesan makannya aja cuma berapa kalori gitu. Jadi ini semua nanti dihitung total asupannya, dihitung, lalu kebutuhan si individu itu berapa juga dihitung, lalu dibandingkan. Akan tahu kecukupannya, pantesan ternyata karbohidrat yang diasup yang dimakan itu hanya misalnya 50% dari kebutuhannya, masih sangat kurang kan. Pantesan ada tadi ketika datang dia ada misalkan penurunan berat badan atau IMT-nya termasuk yang kategorinya gizi kurang. Jadi nanti akan saling berkaitan sih pada akhirnya tiap aspek ini. Nanti mungkin kalau kalian sudah praktek mengerjakan suatu kasus sendiri itu lebih jelas, kayak lebih ini yang dimaksud gitu. Lalu selanjutnya setelah konsumsi makan adalah yang terakhir, ini aspek data personal dan lingkungan. Ini juga butuh kepekaan sekali untuk seorang dietitian ahli gizi untuk memulaikan ini, untuk mencari, untuk menggali informasi ini. Ini informasi contohnya saja seperti adanya riwayat obat-obatan suplemen, itu harus juga nantinya ke intervensi apa yang mau diberikan. Misalkan dia ternyata menerima obat sesuatu obat yang berkaitan dengan makanan nanti yang akan diberikan. Kalau misalkan dikasih obat ini nggak ngaruh karena nanti makannya yang diberikan akan saling bertentangan gitu loh. Itu riwayat harus tahu sosial budaya, status ekonominya, terus riwayat budaya ada lagi misalkan pada kasus pasiennya ibu hamil, dia KEK, diukur nilainya kecil KEK, ternyata makanannya juga sedikit, diukur pakai tadi riwayat makan dia asupannya sedikit, setelah diukur pakai data personal ternyata digali lagi di rumahnya dia, di lingkungannya dia tuh ada tabu makanan. Orang hamil nggak boleh makan ini itu, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan cumi, nggak boleh makan terong, nggak boleh makan semuanya. Orang hamil nggak pantas aja, semuanya berkaitan. Itu lebih gampang nanti untuk kalian melakukan diagnosanya, melakukan intervensinya. Berarti kalau kayak gitu, yang intervensi pertama adalah pengetahuannya si pasiennya ini juga harus dikasih tahu. Kita nanti lebih jelas arahnya tuh mau harus intervensinya apa. Kalau dari awal assessment dan diagnosanya itu dilakukan dengan itu gitu, dengan kuat. Terus data umum ini macam-macam, ada riwayat penyakit juga, bisa nanti kalian harus bisa menggali juga riwayat penyakitnya, data umumnya juga. Ini mungkin nggak PR sekali sih, PR-nya itu kalau kalian dari PKR terjun langsung, kalau terjun langsung itu nanti kalian yang menggali, yang nanya ke pasiennya, datang ditanya, semuanya mungkin ke keluarga pasien juga ditanya. Tapi kalau selama perkuliahan ini teori nanti ya kalian disediakan kasus, kalian yang menguraikan gitu ya. Oke, mungkin untuk yang assessment, karena hanya penjelasan 5 aspek ini, waktunya sampai sini untuk assessment. Barangkali dari tadi ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tentang assessment, ada yang belum jelas mungkin. Karena kalian sudah dapat prakteknya apa?
menentukan satu jenis screening gizi, satu jenis screening, lalu satu responden untuk kalian lakukan screeningnya kan ya. Nah, nanti kita masuk ke praktikum yang kedua itu untuk assessmentnya itu nanti saya share sudah saya share juga atau ini salah pendadak nanti minta ke saya satu contoh kasus ini saya berikan, silahkan kalian mau mengerjakan ini bikin kelompok saja, satu kelompok 3 orang, nanti saya share kelompoknya juga atau mau menentukan sendiri kelompoknya kocokan kocokan, nanti kita tentukan sendiri ya untuk kita tentukan bersama untuk kelompoknya, satu kelompok 3 orang, nanti silahkan kelompok itu membedah kasus ini, dibedah asesmennya dulu karena kita belum sampai diagnosa, jadi dibikin asesmennya dulu itu untuk prakteknya ya, praktek perkuliahan ini. Nanti kita ketemu saat praktikumnya minggu depan, kita praktikum 2 sama presentasi yang kemarin yang screening begitu. Sambil jalan nanti mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semua? Sudah jelas. Ini nanti apa bilang dokter ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semester 4 ya ini. Untuk mata kuliah asupan gizi pertama di semester 4, kita masuk ke pertemuan yang kedua ya untuk teman-teman mahasiswa dengan tema atau materi mata kuliahnya adalah tentang screening gizi. Sebelumnya kita melihat dulu ke pertemuan yang pertama itu ada kontrak perkuliahan dan overview tentang mata kuliah asupan gizi pertama. Ini saya share materi screening gizi. Mungkin kita sedikit menyinggung kemarin asuhan gizi itu langkah-langkahnya ada apa saja. Ada mungkin yang bisa menyebutkan dulu sambil kita merefresh pertemuan minggu lalu. Asuhan gizi tahapannya apa saja ya? Kemarin ada 4. Ada yang bisa menjawab? Ada assessment, terus ada diagnosis, terus intervensi, dan monef. Oke. Ini saya bahas CPL-nya dulu. Kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pengertian dari screening gizi. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tujuan dari screening gizi. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai metode dari screening gizi. Lalu mahasiswa dapat mempraktekkan, melakukan screening gizi itu seperti apa. Oke, di kali ini kita bahas overview tentang screening gizi itu ada apa sih screening gizi itu, lalu siapa yang melakukan screening gizi, kapan dilakukannya, di mana dilakukannya, dan bagaimana cara melakukan screening gizi tersebut. Oke. Screening gizi adalah definisinya proses yang cepat dan sederhana untuk mendeteksi pasien yang beresiko malnutrisi sebelum memasuki proses NCP. Sebentar. Sebelum memasuki proses NCP. Jadi screening ini posisinya ada di sebelum NCP. Jadi dia seperti apa ya, menyaring dari awal dulu pasien mana yang beresiko malnutrisi dan pasien yang tidak beresiko malnutrisi begitu. Ini screening gizi di sini. Nanti akan hasilnya ada 2, yaitu yang malnutrisi atau beresiko malnutrisi, bisa juga dia tidak malnutrisi. Untuk pengertian dari screening gizi. Lalu tujuannya screening gizi, kenapa sih perlu dilakukan screening gizi pada pasien gitu awalnya? Karena dengan melakukan screening gizi yang tepat, maka intervensi gizi yang dilakukan juga tepat, dia bisa mencegah timbulnya malnutrisi. Itu merupakan salah satu faktor yang mendukung proses penyembuhan penyakit dari seorang pasien ini gitu. Jadi kenapa perlu dilakukan screening gizi? Karena kan seseorang pasien yang menderita suatu penyakit itu terkadang atau enggak hanya terkadang, banyaknya itu tidak hanya mengeluhkan satu sakitnya itu aja gitu. Kebanyakan malah akan disertai dengan malnutrisi. Jadi tujuan dilakukan screening ini buat menyeleksi dulu gitu, mana yang malnutrisi, mana yang tidak. Karena kalau orang pasien lagi sakit, otomatis kan banyak tuh hanya yang pertama nafsu makan bisa berkurang, malah seringnya atau sebagian besar pasti nafsu makannya akan berkurang. Lalu adanya penurunan berat badan, terus bisa juga tadi malnutrisi anoreksi itu. Jadi
screening gizi di sini dilakukan untuk menyaring dulu, untuk mengetahui mana yang beresiko malnutrisi dan mana yang tidak, sehingga nanti diharapkan intervensi yang diberikan itu juga lebih tepat gitu, sehingga mempercepat proses penyembuhan suatu penyakit pada pasien. Selanjutnya kita masuk ke siapa, kapan, dan di mana bisa dilakukan screening gizi. Ini yang pertama, screening gizi itu bisa dilakukan oleh tenaga medis, bisa dokter, bisa perawat, bisa ahli gizi, maupun bisa dilakukan oleh tenaga non-medis. Dilakukannya di mana dan kapan dilakukannya? Dilakukannya itu dalam rentang waktu 24 jam sejak kedatangan pasien ke rumah sakit. Ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan yang lainnya, bisa ke puskesmas atau ke klinik. Lalu kenapa harus dilakukan 24 jam sejak kedatangan pasien ke layanan kesehatan? Jadi semakin cepat dilakukan penapisannya, maka akan diketahui, dideteksi semakin dini gitu, keluhan-keluhannya seperti apa. Oke, lalu berikutnya adalah bagaimana melakukan screening gizi. Bagaimana melakukan screening gizi? Melakukan screening gizi otomatis dengan kuesioner ya. Kuesioner screening ada macam-macam sekali kuesioner screening itu. Ada kuesioner untuk screening untuk manula atau lansia, ada untuk dewasa, ada juga untuk anak-anak. Lalu komponen yang harus ada pada screening itu apa saja? Ini berdasarkan Rasmussen DKK pada tahun 2010, komponen utama yang harus ada pada formulir screening gizi adalah kondisi sekarang, bisa dicari tahu berat badannya, tinggi badannya, lila maupun IMT. Lalu kondisi yang stabil, ini untuk mengetahui kehilangan berat badan. Maksudnya di sini tuh kondisi biasanya dia berapa gitu berat badannya, jadi bisa ketahuan apakah ada kehilangan berat badan dalam jumlah yang banyak atau tidak gitu. Ada penurunan berat badan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat atau tidak. Lalu kondisi memburuk ini untuk tahu adanya penurunan asupan. Jadi di kondisi yang sekarang ketika masuk kondisi yang buruk itu untuk mengetahui apakah ada penurunan asupan dari si pasien ini atau tidak. Lalu selanjutnya adalah bisa disertakan juga informasi mengenai pengaruh penyakit terhadap status gizi. Ini screening gizi untuk anak-anak yang berbagai macam jenisnya. Selanjutnya screening untuk dewasa ada NRS, ada 2002, ada MUST, ada MST, ada SGA, ada NSSA. Ada selanjutnya screening untuk lansia, ada MNA, ada Geriatric Nutrition Risk Index, ada Nutrition Risk Index, ada Nutrition Screening Initiative. Jadi penggunaannya nanti beda-beda. Ini saya kasih contoh beberapa formulir screening pada yang digunakan nanti bisa untuk lansia, bisa untuk dewasa, bisa juga untuk anak-anak. Lalu kesimpulan hasil screening gizi, pasien tidak beresiko malnutrisi, perlu screening ulang setiap minggu saat pasien ini datang ke rumah sakit atau saat perawatan, kunjungan rawat jalan juga bisa. Ini kalau pasiennya tidak beresiko malnutrisi. Bukan berarti nggak usah di screening lagi, tapi perlu men-screening ulang setiap kali melakukan rawat jalan ke pelayanan kesehatan tersebut, bisa puskesmas, bisa rumah sakit ya. Lalu pasien beresiko malnutrisi ini jelas lanjut pada asesmen gizi nantinya, lanjut ke NCP, asesmen diagnosa, intervensi, MONEF. Lalu pasien dalam kondisi malnutrisi ini lebih lagi pasti lanjut ke asesmen diagnosa, intervensi dan MONEF. Ada yang masih belum jelas untuk screening itu apa? Jadi oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk screeningnya? Untuk berikutnya, untuk praktikumnya di mata kuliah ASKIS ini, di setiap pertemuannya saya akan memberikan satu praktikum. Untuk praktikum pertemuan yang kedua ini, silahkan masing-masing itu nanti menyiapkan satu formulir screening. Kalian pilih sendiri ya, satu formulir screening dengan satu subjek yang akan dilakukan screeningnya. Pembagiannya nanti ada di postingan Classroom, saya bagi kelompok, saya bagi nama-namanya. Lalu melakukan perekaman saat kalian melakukan screening. Terus yang ketiga adalah presentasi dan pembahasan hasilnya nanti di akhir setelah kalian melakukan praktikum ini, melakukan rekaman, nanti dibikin presentasinya dan dibahas hasilnya mungkin minggu depan di pertemuan ketiga sebelum kita memulai untuk asesmennya, materi asesmen. Untuk materi screening mungkin sekian dulu. Terima kasih untuk perkuliahan pertemuan kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.